Nah, mari coba kita pelajari konsep gerak dalam satu dimensi. Satu dimensi dulu aja. Satu dimensi artinya di koordinat kartesius Bapak Ibu cuman punya satu sumbu. Sumbu X saja misalkan. Oke. Kemudian kita pelajari dulu kalau yang bergerak cuma satu benda saja. Oke. Jadi kita sederhanakan problem kita. Satu dimensi dulu, kemudian satu benda dulu. Oke. Satu dimensi, satu benda. Nah, kita akan pakai asumsi seperti ini Bapak Ibu. Bahwa benda yang akan kita tinjau itu diasumsikan sebagai benda titik. Benda titik artinya apa? Benda titik itu artinya ukurannya diabaikan. Oke. Ukurannya kita abaikan dulu. Jadi pertama, kita asumsikan ruangnya satu dimensi dulu saja. Jadi cuman bergerak dalam satu garis, entah itu ke arah X positif atau ke arah X negatif. Kemudian bendanya satu dulu aja. Kemudian bendanya benda titik. Benda titik artinya ukurannya diabaikan. Oke. Apa akibat dari ukuran diabaikan? Maka jika ukuran diabaikan, maka benda titik tentu rotasinya akan diabaikan dulu. Oke? Karena yang bisa berotasi itu benda-benda yang punya ukuran. Tapi kalau dia cuma satu titik, ya kita nggak bisa mengkaji rotasi. Jadi rotasi kita eliminasi dulu. Jadi yang kita tinjau hanya gerak translasi. Nah, kita coba lihat gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi itu gerak pada lintasan berupa garis lurus tentu, karena cuma satu dimensi. Oke. Nah, posisi benda, lagi-lagi posisi benda itu ditentukan berdasarkan titik acuan. Titik acuan ini biasanya kita pilih titik 0 dari koordinat. Jadi kalau dia koordinat kartesius satu dimensi, maka Bapak Ibu cuma punya sumbu X saja seperti di gambar ini. Oke. Kemudian kita tetapkan misalkan titik nolnya di sini. Oke. Nah, apa itu perpindahan? Perpindahan itu adalah perubahan posisi benda. Perubahan posisi benda. Nah, karena perpindahan adalah perubahan posisi benda, maka perpindahan harus besaran vektor. Mengapa? Karena kita harus tahu perubahan posisi benda itu ke arah mana, ke kanankah atau ke kirikah. Nah, besar perpindahan itu didefinisikan sebagai selisih antara posisi akhir dengan posisi awal. Kalau dia bergerak ke arah kanan, ke arah X positif, itu artinya posisi akhir. Kalau dia bergerak ke arah kanan, artinya posisi akhir itu selalu lebih besar dari posisi awal. Oke. Bapak Ibu coba lihat. Misalkan ada benda tadinya di X sama dengan min 1, kemudian pindah ke X sama dengan 1. X2-nya berapa? X1-nya berapa? Kira-kira Bapak Ibu. Misal ada benda X1-nya min 1. X1-nya min 1. X2-nya 1. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, X2 itu adalah bilangan yang selalu lebih besar dari X1 kalau dia pindahnya ke arah X positif. Oke. Sehingga berapa jauh dia berpindah itu adalah X2 kurangi X1. 1 dikurangi min 1. Berarti sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya apa? 2 dia berpindah sejauh 2 ke arah X positif. Ya. Nah, kalau ke arah kiri gimana? Misalkan pindah sebaliknya dari 1 ke min 1. Berarti X2-nya berapa? Min 1. Min 1. X1-nya berapa? 1. Artinya delta X sama dengan min 2. Nah, tanda min ini menyatakan apa? Tanda negatif. Bergerak ke arah Arah. X negatif. Oke, bahwa
benda kita berpindah ke arah X negatif. Oke. Paham sampai situ Bapak Ibu? Paham, Mbak. Oke. Paham, Pak. Ini ingat baik-baik sampai ujian Bapak Ibu. Nah, misalkan ini. Posisi satu benda itu biasanya kita representasikan dalam grafik. Nah, misalkan ini. Ini adalah grafik sumbu Y-nya adalah X, posisi. Sumbu X-nya adalah T, waktu. Oke, ini waktu, ini posisi. Nah, bagaimana cara membaca grafik ini, Bapak Ibu? Misalkan posisi satu benda itu diwakili oleh garis lurus di dalam grafik X terhadap T. Kalau dia garis lurus, artinya di waktu 1 second, posisinya di 10 meter. Oke. Kalau waktunya 2 second, posisi tetap di 10 meter. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau di grafik ini, kurva X terhadap T adalah garis lurus, artinya apa? Bendanya Tidak berpindah, tidak gerak. Bendanya tidak berpindah kemana-mana sepanjang waktu posisinya di 10 meter terus. Oke. Oke Bapak Ibu? Oke. Oke, Pak. Kalau Oke, Pak. kurva X terhadap T seperti kurva yang hijau ini, artinya apa? Benda bergerak. Artinya benda berpindah. Oke. Ke arah mana kira-kira kalau Bapak Ibu lihat ini? Ke arah X positif atau ke arah X negatif? Positif. Mengapa? Karena kurvanya naik. Karena X2 naik. Betul, kurvanya naik terhadap waktu. Artinya di waktu 0, waktu 1 second, waktu 2 second, X-nya bertambah terus. Artinya bendanya berpindah ke sumbu X positif. Nah, kemudian orang jadi tertarik. Oke, kalau posisi satu benda bisa berpindah, maka tentu kita bisa menyatakan kalau gitu berapa cepat benda ini berpindah. Kecepatan rata-rata itu adalah berapa jauh satu benda berpindah dibagi dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah sejauh ini. Oke, namanya kecepatan rata-rata. Nah, kemudian orang mendefinisikan juga kelajuan rata-rata. Pak, apa bedanya kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata? Kalau kecepatan rata-rata, itu perpindahan dibagi rentang waktu. Kalau kelajuan rata-rata, itu adalah total jarak yang ditempuh dibagi rentang waktu. Misalkan ada benda, dia dari -1, kemudian dia bergerak ke +1, kemudian dia bergerak balik ke -2. Oke, maka perpindahan benda ini itu berapa kira-kira Bapak Ibu? 5 satuan. -1. 1 ke X negatif. 1 ke X negatif, karena perpindahan itu cuman posisi akhir dikurangi posisi awal. Sehingga posisi akhirnya adalah -2 dikurangi -1. -2 dikurangi -1, berarti -2 tambah 1, berarti -1. Artinya dia berpindah 1 meter ke arah kiri. Oke. Tapi kalau kelajuan rata-rata itu kita butuh informasi jarak. Jarak itu kalau Bapak Ibu lihat dari -1 ke -2 itu dia nggak langsung ke sini, tapi dia ke sini dulu. Baru kemudian ke sini. Artinya dia menempuh jarak sebesar 2 ditambah 3. 5. Nah, sekarang saya coba tanya ke Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sedang memperhatikan orang lari di trek lari. Oke. Nah, dalam satu putaran, kecepatan rata-ratanya berapa? 0. 0. Kenapa? Tidak pindah. Dari posisi awal kembali lagi posisi awal. Kembali lagi ke posisi awal. Satu putaran itu cuma terjadi kalau dia kembali ke posisi awal. Tapi total jarak tempuhnya berapa?
Satu keliling. Satu keliling dari trek lari tersebut. Ya. Nah, misalkan Bapak Ibu punya grafik posisi seperti ini. Ini adalah posisi benda, kurva yang hijau ini, itu adalah posisi benda setiap waktu. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ingin menghitung kecepatan rata-rata dari grafik ini, Bapak Ibu harus tentukan posisi awal di mana, titik merah yang pertama, kiri bawah, kemudian posisi akhir ada di mana. Oke. Posisi awal ada di sini, misalkan posisi akhir ada di sini. Maka kecepatan rata-ratanya berapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hitung. 10 meter per second. Ya. Delta X panjang dari sini ke sini. Kemudian delta T panjang dari sini ke sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat segitiga ini, itu adalah segitiga siku-siku. Vertikalnya delta X, horizontalnya delta T. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingat segitiga siku-siku, sisi tegak dibagi sisi mendatar itu sama dengan apa? Apanya dari segitiga siku-siku? Tangan. Tangan itu menyatakan gradien dari sisi miring ini. Kecepatan rata-rata adalah kemiringan garis yang menghubungkan posisi awal dengan posisi akhir. Nah, sekarang misalkan saya ganti. Posisi awalnya ada di min 5, posisi akhir ada di min 5 juga. Artinya perpindahannya berapa? 0. Jadi kalau Bapak Ibu melihat grafik seperti ini, kemudian posisi awal dan posisi akhir itu segaris horizontal kayak begini, artinya kecepatan rata-ratanya sama dengan negatif 5 kurang min 5, negatif 5 tambah 5, sama dengan 0. Okay. Dibagi 2 second, 0 bagi 2 sama dengan 0 lagi. Artinya kecepatan rata-ratanya sama dengan 0. Karena dia kembali ke posisi awal. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Hitung kelajuan rata-rata. Tadi kecepatan rata-rata, sekarang coba hitung kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-ratanya berapa kira-kira? Total jarak Bapak Ibu tahu dari mana kalau melihat grafik ini? Dari min 5 ke 5 berarti dia bergerak ke positif X sejauh 10 meter. Ya. Kemudian dari 5 balik lagi ke min 5, dia bergerak ke kiri sejauh 10 meter. Berarti total jarak yang ditempuh senilai 20 meter. Dibagi dengan interval waktu 2 second, maka Bapak Ibu dapat 10 meter per second. Ini kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gambarkan, Bapak Ibu terjemahkan grafik ini ke peristiwa benerannya, itu sama dengan objeknya bergerak ke kanan sejauh 10 meter, kemudian kembali lagi menempuh jarak 10 meter ke tempat semula. Oke. Nah, sekarang tadi kita udah review lagi dua cara untuk menyatakan seberapa cepat sesuatu bergerak, yaitu menggunakan besaran bernama kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Sekarang ada istilah lagi yang disebut dengan kecepatan sesaat. Karena namanya sesaat, maka interval waktunya harus sangat sempit. Oke. Interval waktunya sangat sempit, artinya delta T itu harus Bapak Ibu paksa nilainya mendekati 0. Oke. Artinya Bapak Ibu meninjau perpindahan dalam rentang waktu yang sangat sempit. Oke. Nah, ekspresi ini delta X dibagi delta T, tapi untuk delta T yang sangat kecil itu dikenal sebagai turunan pertama. Oke. Sehingga Bapak Ibu bisa bilang kalau gitu kecepatan sesaat itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu. Oke. Nah, di fisika Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bekerja dengan besaran bernama kecepatan sesaat, itu biasanya orang-orang tidak menggunakan lagi kata sesaat. Mereka cuma menggunakan kata kecepatan saja. Tapi yang mereka maksud itu adalah perpindahan dalam waktu yang
sangat sempit, dalam waktu yang sangat dalam interval yang sangat kecil. Oke. Kemudian ada lagi besaran berikut bernama kelajuan sesaat. Nah, karena sama-sama sesaat, maka kelajuan itu adalah besar dari kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor, kelajuan itu adalah besaran skalar. Nah, karena hanya sesaat, maka kelajuan adalah besar dari kecepatan. Jadi Bapak Ibu mesti bedakan, kalau kelajuan rata-rata itu dia bukan besar dari kecepatan rata-rata. Oke? Tapi kalau kelajuan sesaat, dia adalah besar dari kecepatan sesaat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kita melakukan limit untuk interval menuju 0, coba Bapak Ibu lihat ini. Kita ambil delta T semakin kecil, semakin kecil. Oke. Sehingga praktis kecepatan sesaat atau kecepatan saja itu adalah kemiringan garis singgung kurva posisi terhadap waktu. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menentukan kecepatan dari kurva posisi terhadap waktu, maka Bapak Ibu turunkan fungsi posisi sekali terhadap waktu. Kemudian, kalau kita punya informasi posisi, tadi kita punya informasi posisi, kita bisa menentukan seberapa cepat satu benda berpindah posisi. Nah, sekarang kita bisa definisikan juga besaran lain bernama percepatan rata-rata untuk mengukur berapa besar perubahan kecepatan yang dialami oleh benda ketika bergerak dalam satu interval waktu tertentu. Oke. Nah, cara mendefinisikannya persis dengan cara mendefinisikan kecepatan rata-rata. Jadi percepatan rata-rata itu adalah kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi interval waktu. Dan lagi-lagi karena kecepatan adalah besaran vektor, maka percepatan rata-rata juga adalah besaran vektor. Ya. Nah, kemudian besaran lain yang Bapak Ibu bisa definisikan lagi adalah percepatan sesaat atau yang biasa kita sebut percepatan saja. Ya. Nah, kalau percepatan atau percepatan sesaat, maka interval waktunya harus sangat sempit sehingga Bapak Ibu kasih limit seperti ini. Nah, limit dari pembagian ini itulah yang disebut sebagai turunan pertama. Oke. Sehingga Bapak Ibu lihat tadi alurnya, kalau Bapak Ibu punya informasi posisi terhadap waktu, maka Bapak Ibu bisa peroleh informasi kecepatan dengan melakukan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Untuk memperoleh percepatan, Bapak Ibu turunkan sekali lagi terhadap waktu. Ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat alur yang tadi, dari fungsi posisi kita dapat kecepatan, percepatan dengan menurunkan terhadap waktu. Nah, kalau Bapak Ibu balik sekarang yang kita punya informasi percepatan terhadap waktu. Maka untuk memperoleh kecepatan, Bapak Ibu integralkan sekali terhadap waktu. Tapi karena batas-batasnya harus tertentu, maka harus ada tambahan informasi yang Bapak Ibu berikan, yaitu informasi kecepatan awal. Kemudian setelah memperoleh informasi kecepatan, untuk memperoleh percepatan, untuk memperoleh posisi, Bapak Ibu integralkan satu kali lagi. Nah, Bapak Ibu perlu memberikan informasi posisi awal. Oke. Jadi ini kalau Bapak Ibu punya posisi, ini kalau yang Bapak Ibu punya adalah percepatan. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu menganalisa ini di grafik, misalkan Bapak Ibu punya kurva percepatan terhadap waktu seperti ini yang warna hijau. Oke. Maka kalau Bapak Ibu lihat, V, misalkan Bapak Ibu pilih mau menghitung kecepatan di titik T2 dengan berbekal pengetahuan kecepatan di titik T1. Maka untuk menghitung kecepatan di T2, Bapak Ibu lakukan integral
dari kurva percepatan, fungsi percepatan terhadap waktu dari T1 sampai T2. Oke. Kemudian Bapak Ibu tambahkan dengan V1. V1 diketahui. Cuman di sini saya tulis di sebelah kiri. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat integral A terhadap T itu adalah luas area yang dibatasi oleh fungsi A terhadap T dengan sumbu T. Oke, jadi luas yang diwarnai ini. Jadi, kalau Bapak Ibu punya kurva percepatan terhadap waktu, untuk menghitung kecepatan, Bapak Ibu bisa hitung luas yang dicakup oleh kurva yang dimaksud dalam rentang waktu yang diinginkan. Kemudian tambahkan dengan informasi kecepatan awal. Nah, gimana sekarang kalau Bapak Ibu punya kurva kecepatan terhadap waktu? Sekarang mau hitung posisi, fungsi posisi. Sama lagi Bapak Ibu integralkan terhadap waktu, tapi Bapak Ibu harus sediakan informasi posisi awal. Nah, integral ini itu bermakna luas area yang dicakup oleh kurva kecepatan terhadap waktu. Oke? Sehingga kalau kita rangkum, kita dapat yang ini tadi. Kalau Bapak Ibu punya fungsi posisi untuk menghitung kecepatan, turunkan sekali. Untuk menghitung percepatan, turunkan satu kali lagi. Turunkan terhadap waktu. Kemudian kalau Bapak Ibu punya informasi percepatan, untuk dapat kecepatan, Bapak Ibu integralkan sekali, tapi jangan lupa dijumlahkan dengan informasi kecepatan awal. Oke. Kemudian dari kecepatan, Bapak Ibu integral sekali lagi untuk memperoleh fungsi posisi terhadap waktu, tapi jangan lupa dijumlahkan dengan posisi awal. Kalau percepatannya konstan gimana kira-kira? Misalkan ada objek bergerak dengan percepatan konstan. Kalau percepatan bernilai konstan, artinya dia tidak bervariasi terhadap waktu, ya kan? Ya, nilainya segitu-segitu aja sepanjang waktu. Iya, Pak. Oke. Artinya apa? Kalau dia bernilai konstan, maka percepatan itu bisa Bapak Ibu keluarkan dari integral, jadi pengali di depan sini. Ini berubah menjadi A integral dari satu waktu awal, biasanya kita pilih T sama dengan 0, sampai satu waktu yang diinginkan, dt. Ya kan? Nah, ini hasilnya kayak apa kira-kira Bapak Ibu? A T. dikali T. Oke? Iya. Nah, sehingga Bapak Ibu dapat formula kalau percepatannya konstan, maka V kurang V0 itu sama dengan A kali T. Atau Bapak Ibu bisa tulis juga V sama dengan V0 plus A kali T. Oke? Nah, kira-kira kurva percepatan yang konstan seperti apa kira-kira? Kalau dia tidak berubah terhadap waktu, maka tentu kurva percepatan tersebut harus berupa garis lurus mendatar, horizontal. Ya, artinya di waktu berapapun Bapak Ibu tinjau, nilainya segitu-segitu aja. Oke. Nah, Bapak Ibu coba lihat, setelah diintegralkan untuk memperoleh fungsi kecepatan, Bapak Ibu dapat V itu sama dengan V0 ditambah A kali T. V0 dan A itu adalah konstanta. Kira-kira fungsi ini, itu fungsi seperti apa kira-kira kalau Bapak Ibu gambar? Misalkan Bapak Ibu punya Y sama dengan X. Kalau digambar kayak apa? Fungsi linear. Fungsi Linear garis. gambarnya kayak apa? Gini kan? Kayak garis. Iya, Gitu, Pak. garis. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu kali satu konstanta, K, gambar ini jadi kayak apa? Liriknya berubah, Pak.
miringnya berubah, jadi lebih curam, misalkan kayak begini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu tambahkan dengan konstanta lain, Geser kanan kiri. ayo geser kanan kiri atau Atas geser bawah, atas atas bawah, atas bawah. atas Geser atas bawah. bawah. Atas bawah. Jadi Bapak Ibu naikkan ke sini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bentuk ini, itu persis sama dengan ini kan? Iya. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. C-nya adalah V0, K-nya adalah A. Maka Bapak Ibu bisa gambarkan seperti yang biru ini, yang saya kasih di kurva V terhadap T. Dengan titik potong terhadap sumbu vertikal itu adalah kecepatan awal. Oke? Oke, Pak. Sudah? Nah, sekarang dari kecepatan Bapak Ibu ingin menentukan posisi tiap waktu. Maka Bapak Ibu integralkan lagi sekali. Maka Bapak Ibu akan peroleh apa kira-kira? Kalau Bapak Ibu lihat lagi integral ini, Bapak Ibu substitusi ke dalam sini, V sama dengan V0 ditambah A AT. kali T. Nah, coba integralkan ini. Ini kalau diintegralkan dapat apa? Integral V0 dt, ya kan? Dari 0 sampai T tertentu, misalkan kita pilih waktu awalnya 0, oke, ditambah A, integral 0 sampai T, integral dari T, dt. Oke. Integral yang ini menghasilkan apa? V0 T. V0 kali T. Kalau yang ini menghasilkan Setengah AT kuadrat. setengah AT kuadrat. Maka Bapak Ibu dapat ini nih. Iya kan? Iya. Betul? Betul. Nah, kalau ini fungsi apa namanya ini? Kalau digambar kayak apa kira-kira? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, titik potong kurva ini dengan sumbu vertikal dalam grafik X terhadap T itu adalah posisi awal. Nah, sekarang untuk beberapa situasi Bapak Ibu kadang dibekali dengan info yang berbeda. Misalkan kalau Bapak Ibu lihat Bapak Ibu lihat dua formula ini, Bapak Ibu ingin menentukan X, tapi harus tahu X0, V0, dan percepatan. Kemudian untuk menentukan V dari formula ini, Bapak Ibu butuh V0 dan percepatan. Tapi misalkan kalau yang Bapak Ibu tahu info lain, maka Bapak Ibu bisa manipulasi dua persamaan ini seperti ini. Misalkan kita nggak punya informasi T, atau kita menghindari berurusan dengan T, maka Bapak Ibu bisa eliminasi T dari dua persamaan ini. Caranya gimana kira-kira? Kalau Bapak Ibu mau eliminasi T dari dua persamaan ini, caranya gimana kira-kira? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu salin persamaan pertama menjadi T sama dengan 1/A V min V0. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu substitusikan ke sini dan ke sini. Oke. Nah, produknya adalah yang ini. Kalau Bapak Ibu eliminasi T. Oke. Coba Bapak Ibu lakukan secara mandiri substitusi T ke sini. Nanti Bapak Ibu akan dapat ini. Oke. Baik, Nah, Pak. sekarang Bapak Ibu misalkan saya ingin menghindari berurusan dengan A karena informasi tentang percepatan saya nggak punya. Yang saya punya informasi posisi dan kecepatan. Berarti A harus dieliminasi. Nah, cara mengeliminasi A kira-kira gimana? Ada yang punya ide? Cara mengeliminasi A kira-kira gimana? Sama kayak tadi. Sama. Mirip kayak ini, tapi yang Bapak Ibu lakukan adalah ini A diubah Sama dengan A sama dengan Seperti V min T kali V min V0. V0. Kemudian substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan 2. sini. Maka Bapak Ibu dapat yang kedua ini. Oke?
Nah sekarang kalau mau, oh Pak saya nggak punya info tentang fenol, maka dia harus dieliminasi. Kira-kira caranya gimana? Dibuat nol sama dengan. Kayak tadi. Ini Bapak Ibu ubah menjadi fenol Nol sama dengan Sama dengan V P plus min AT. min AT. Oke. Kemudian substitusi kemana? Kebersamaan kedua. Persamaan bawah Ke kedua. sini. Samaan kedua. Nanti Bapak Ibu dapat yang ini. Jadi Bapak Ibu bisa mainkan bergantung informasi apa yang Bapak Ibu punya dan apa yang ditanyakan. Oke, tapi 3 ini biasanya paling populer digunakan orang. Itu hanya berlaku jika percepatannya konstan. Kalau persamaan-persamaan tadi kita terapkan untuk gerak jatuh bebas. Oke, nah apa yang berbeda dari persamaan tadi? Cuma tinggal percepatannya Bapak Ibu ganti dengan negatif G. Oke. Mengapa diganti dengan Pak? Kenapa ada tanda negatif? Karena kalau Bapak Ibu lihat, tadi itu kita turunkan dengan mengasumsikan titik nol ada di tanah, kemudian sumbu Y positif itu arahnya ke atas, menjauhi permukaan tanah. Sementara gravitasi arahnya menuju, gravitasi arahnya kemana kira-kira? Ke bawah, ke pusat bawah. bumi. Ke pusat bumi. Oke. Sehingga arahnya berlawanan dengan definisi positif yang kita yang kita definisikan di awal. Maka Bapak Ibu tinggal ganti semua dengan negatif G. Ini jadi V min V0 sama dengan negatif GT. Oke, dengan G nilainya kira-kira 9,8 kalau di permukaan bumi. Kemudian yang tadinya plus setengah AT kuadrat itu Bapak Ibu ganti dengan negatif setengah GT kuadrat. Dengan G senilai 9,8 meter per second kuadrat untuk gerak jatuh bebas di sekitar permukaan bumi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Asal hambatan udara diabaikan.